Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diran, NPM 13320 10222. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Pengguna Ruang Tunggu Penumpang Pelabuhan Tanjung Perak dengan metode Serve Call dan Trace. Latar belakang, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau dari Sabang sampai Merauke. Semua pulau ini tersebar di wilayah Indonesia yang 2/3 luas wilayahnya merupakan perairan. Oleh karena itu, transportasi perairan seperti kapal laut, speedboat maupun jenis transportasi perairan lainnya masih sangat populer di Indonesia, terutama bagi masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah. Mengingat harga tiket transportasi perairan jauh lebih murah dibandingkan tiket pesawat untuk transportasi antar pulau-pulau besar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa lama perjalanan dengan menggunakan kapal dapat mencapai puluhan kali lipat lebih lama dibandingkan dengan menggunakan pesawat. Sehingga kenyamanan penumpang kapal laut harusnya menjadi poin utama yang harus diperhatikan oleh pihak kapal maupun pihak pelabuhan bila ingin tetap mempertahankan pelanggannya untuk jangka waktu yang lama. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan pengguna layanan ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak dengan metode Serve Call dan Trace. Batasan masalah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan mengenai kepuasan pelanggan terhadap fasilitas yang diberikan di ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, khususnya ruang tunggu bagi penumpang dengan jadwal tunggu keberangkatan lebih dari 1 jam. Asumsi. Untuk asumsi di sini terdapat 3 asumsi. Yang pertama yaitu responden memberikan jawaban-jawaban yang objektif dan jujur terhadap kuesioner yang diberikan. Yang kedua, responden dianggap mewakili pengguna jasa pada ruang tunggu keberangkatan tersebut. Yang ketiga, kondisi ruang tunggu penumpang tersebut tidak berubah selama penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak dan untuk memberikan usulan perbaikan atas fasilitas dan layanan yang kurang memuaskan menurut pengguna layanan ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak. Metode Serve Call dan Trace. Untuk metode Serve Call yaitu merupakan metode pengukuran kualitas pelayanan untuk mengetahui aspek kualitas pelayanan yang perlu mendapat perbaikan. Sedangkan metode Trace yaitu mempunyai keunggulan dibandingkan metode-metode lain dalam menyelesaikan tipe yang paling sulit dari masalah yang telah diketahui. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak yang beralamat di Jalan Tanjung Perak, nomor 620, Pabean Cantika, Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini dimulai sejak bulan September 2019 sampai data-data diperlukan untuk penelitian ini lengkap. Identifikasi dan definisi variabel. Variabel terikat. Yang termasuk dalam variabel terikat adalah tingkat kepuasan pengguna ruang tunggu penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak. Dan yang kedua, variabel bebas. Yang termasuk dalam variabel bebas pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan di ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak yang diukur dari 5 dimensi sebagai berikut. 1. Bukti fisik, 2. Keandalan, 3. Daya tanggap, 4. Jaminan, dan yang kelima, empati. Di sini langkah-langkah penelitian. Dari mulai, kemudian lanjut ke studi lapangan dan studi pustaka. Kemudian terus ke perumusan masalah. Setelah itu dilanjutkan ke tujuan penelitian. Setelah itu lanjut ke identifikasi variabel. Setelah melakukan identifikasi variabel, di sini saya lanjut ke desain kuesioner. Desain kuesioner di sini berdasarkan 5 dimensi kualitas, yaitu dimensi tangible, reliable, responsif, asuransi, dan empati. Setelah itu lanjut ke menentukan jumlah sampel dengan metode Slovin. Setelah itu lanjut ke penyebaran kuesioner dan pengumpulan kuesioner. Setelah itu dilakukan uji validitas. Dan di sini apabila uji validitas tersebut terdapat data yang valid, maka akan dilanjutkan ke uji reliabilitas. Dan apabila datanya tidak valid, maka
data tersebut akan dibuang. Nah, dan seterusnya apabila uji reliabilitas itu datanya tidak reliable, maka akan dilakukan desain kuesioner kembali. Tapi apabila uji reliabilitas tersebut datanya reliable, maka akan dilanjutkan ke identifikasi kualitas layanan yang kurang dengan menggunakan metode SERVQUAL. Kemudian lanjut ke usulan perbaikan menggunakan metode TRACE. Terus lanjutkan ke hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Penentuan jumlah sampel. Untuk penentuan jumlah sampel sendiri, saya menggunakan jasa ruang tunggu penumpang Pelabuhan Tanjung Perak, di mana total keseluruhan penumpang di bulan Januari 2020 per satu minggu pada hari Selasa dan Kamis adalah sebanyak 520 orang. Dengan rincian, pada hari Selasa itu tujuannya ke Surabaya, Labuan Bajo, ND, dengan jumlah pengguna itu 320. Dan untuk hari Kamis sendiri, tujuannya ke Banjarmasin dengan jumlah penumpang itu 200 orang. Dan jumlah keseluruhannya itu jadi 520 orang. Uji kecukupan data. Di sini untuk uji kecukupan datanya saya menggunakan rumus Slovin, di mana N kecilnya itu sama dengan jumlah sampel, dan E-nya itu batas toleransi kesalahan, N besarnya jumlah populasi. Dan dalam penelitian ini, error yang diharapkan untuk mengumpulkan data adalah sebesar 10%. Jadi, dengan menggunakan uji kecukupan data, menggunakan rumus Slovin ini, saya mendapatkan respondennya itu 84. Di sini terdapat tabel uji validitas tingkat harapan responden dengan 15 atribut yang sudah valid. Dan di sini juga terdapat uji validitas tingkat persepsi dengan 15 atribut yang sudah valid. Di sini hasil uji validitas tingkat harapan dan persepsi responden, di mana terdapat 15 pertanyaan dari 5 atribut yang dinyatakan valid, baik dari segi persepsi dan segi harapan responden. Untuk perhitungan skor SERVQUAL tiap atribut, dimensi, dan keseluruhan, di mana rata-rata skor untuk angka harapan dan persepsi yang 4,9 dan 2,2 itu didapat dari hasil jumlah jawaban dari setiap responden. Dan untuk skor yang min 2,7 itu didapat dari hasil pengurangan antara persepsi dan harapan, seperti min 2,2 dikurangi 4,9, hasilnya min 2,7. Dan untuk total tangible score SERVQUAL dimensi yang 4,55 itu didapat dari hasil 4,9 ditambah 4,5 ditambah 4,4 ditambah 4,4 dibagi 4, maka hasilnya 4,55. Dan untuk min 1,48 itu didapat dari 3,07 dikurangi 4,55, maka mendapatkan hasil min 1,48, dan seterusnya. Dan untuk total skor SERVQUAL keseluruhan, untuk 4,34 itu didapat dari hasil jumlah dari total keseluruhan tangible, reliable, responsif, asuransi, dan empati. Kemudian dibagi 5, maka hasilnya 4,34. Begitupun yang 2,92. Dan untuk min 1,42 itu merupakan hasil dari pengurangan antara 2,92 dikurangi 4,34. Maka hasilnya min 1,42. Untuk penyelesaian masalah dengan metode TRACE, yaitu dengan mencari akar permasalahan, di mana atribut yang perlu perbaikannya itu satu, contoh kebersihan ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak, kebersihan toilet, di mana menentukan permasalahannya dengan satu, kondisi ruang tunggu yang kurang nyaman, terus kurang ketersediaannya tempat sampah, dan pekerjaan cleaning service tidak maksimal. Yang kedua, memberikan jaminan keamanan barang bawaan pengguna dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pengguna selama berada di pelabuhan. Nah, menentukan permasalahannya yaitu petugas security tidak ada di setiap saat jadwal keberangkatan kapal, terutama di malam hari. Yang kedua, tidak adanya CCTV. Dan seterusnya. Untuk yang terakhir, seperti fasilitas ruang tunggu lengkap,
kipas, lampu, tempat sampah, troli, fasilitas jasa HP. Dan untuk menentukan permasalahannya yaitu jumlah troli tidak memenuhi kebutuhan pengguna, jumlah kipas angin tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Menentukan solusi awal permasalahan, di mana di sini terdapat macam-macam permasalahan dan menentukan solusi awal. Contoh, kebersihan ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak dan kebersihan toilet, di mana macam-macam permasalahannya adalah kondisi ruang tunggu yang kurang bersih, terus yang kedua kurangnya ketersediaan tempat sampah, dan yang ketiga pekerjaan cleaning service tidak maksimal. Dan untuk menentukan solusi awalnya yaitu petugas kebersihan harus lebih tanggap dengan kebersihan ruang tunggu penumpang. Yang kedua, tempat sampahnya diperbanyak lagi agar pengguna ruang tunggu tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, petugas cleaning service harusnya selalu standby di tempat. Contoh yang kedua, memberikan jaminan keamanan barang bawaan pengguna dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pengguna selama berada di pelabuhan. Untuk macam-macam permasalahannya, petugas security tidak ada di setiap saat jadwal keberangkatan kapal, terutama di malam hari. Yang kedua, tidak adanya CCTV. Dan untuk menentukan solusi awalnya, petugas harusnya selalu ada dan mengontrol keamanan di ruang tunggu penumpang. Yang kedua, seharusnya ruang tunggu dipasang kamera pengintai agar keamanannya terjamin. Dan yang terakhir, fasilitas ruang tunggu lengkap, kipas, lampu, tempat sampah, troli, fasilitas cas HP. Untuk macam-macam permasalahan, jumlah troli tidak memenuhi kebutuhan pengguna, terus jumlah kipas angin tidak memenuhi kebutuhan pengguna. Dan untuk menentukan solusi awal, penambahan troli sangat diperlukan karena banyak pengguna yang membawa barang banyak, tidak kedapatan troli dikarenakan trolinya sangat terbatas. Dan yang kedua, memberikan fasilitas pendingin udara atau penambahan jumlah kipas atau AC. Di sini membuat map contradiction problem untuk atribut perbaikan layanan, seperti kebersihan ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak dan kebersihan toilet, di mana tempat sampah diperbanyak lagi agar pengguna ruang tunggu tidak membuang sampah sembarangan. Manfaat dari solusi ini adalah memudahkan pengguna agar tidak membuat sampah di sembarangan, dan dampak dari solusinya adalah menambah biaya pengeluaran untuk membeli tempat sampah. Dan yang kedua, fasilitas ruang tunggu lengkap, kipas, lampu, tempat sampah, troli, fasilitas HP, seperti penambahan troli sangat diperlukan karena banyak pengguna yang membawa barang banyak tidak kedapatan troli dikarenakan troli sangat terbatas. Manfaatnya memudahkan pemindahan barang bawaan penumpang yang sangat banyak, dan untuk dampak dari solusinya itu penambahan biaya yang dikeluarkan oleh pihak pelabuhan untuk membeli troli. Untuk hasil dan pembahasan, solusi masalah dengan metode 40 inventive prinsip TRIS, di mana kebersihan ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak dan kebersihan toilet, seperti tempat sampah diperbanyak lagi agar pengguna ruang tunggu tidak membuang sampah sembarangan. Perubahan kondisi fisik harus dilakukan oleh pihak pelabuhan, terutama pada perubahan penambahan tempat sampah, dikarenakan selama ini di lapangan jumlah tempat sampah yang tersedia masih sangat kurang, sehingga para pengguna ruang tunggu membuang sampah bukan pada tempatnya, dan kurang perhatian dari pihak kebersihan membuat ruang tunggu jadi tidak nyaman. Yang kedua, kondisi ruang tunggu yang kurang bersih. Solusinya itu, masalah ini harus segera ditangani karena pada masalah kebersihan di sini akan berdampak pada kenyamanan para calon penumpang selama berada di pelabuhan. Para petugas kebersihan di pelabuhan harus sangat tanggap dengan kebersihan yang ada di ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak. Dan yang ketiga, pekerjaan cleaning service tidak maksimal. Solusinya, pekerja cleaning service harusnya sangat tanggap dengan kebersihan toilet, karena masalah kebersihan toilet akan berdampak pada kenyamanan para pengguna ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak. Dan yang kedua, fasilitas ruang tunggu lengkap, kipas, lampu, tempat sampah, troli, fasilitas, dan cas HP. Contoh, penambahan troli sangat diperlukan karena banyak pengguna yang membawa barang yang banyak tidak kedapatan troli dikarenakan troli yang sangat terbatas. Solusinya itu
Perubahan kondisi fisik harus dilakukan oleh pihak pelabuhan, terutama pada perubahan penambahan troli, karena selama ini di lapangan jumlah troli yang tersedia kurang memadai, sehingga penumpang membutuhkan adanya penambahan troli. Hal ini bertujuan untuk memberi kemudahan bagi para penumpang membawa barang bawaannya. Terus memberikan fasilitas pendingin udara atau penambahan jumlah kipas atau AC. Menambah pendingin udara atau kipas angin sangat diperlukan di sini, bukan hanya diberikan suatu pendingin udara atau kipas angin. Pihak pelabuhan harusnya memfungsikannya sebagaimana fungsi dari pendingin udara atau kipas angin. Karena akan sia-sia jika ada sebuah pendingin udara atau kipas angin tetapi tidak dimaksimalkan dalam penggunaannya. Pada saat ini, fasilitas pendingin udara atau kipas angin dirasa kurang untuk melakukan fungsinya, sehingga dapat ditambah beberapa pendingin udara atau kipas angin. Hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah kenyamanan pada pelanggan dan pada saat menunggu kapal. Kesimpulan. Untuk kesimpulannya itu satu, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kualitas pelayanan di ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak secara keseluruhan belum bisa dipenuhi. Apa yang diharapkan para pengguna, skor keseluruhan sebesar -1,42 dengan dimensi kualitas layanan yang memiliki kesenjangan paling tinggi adalah dimensi reliable dengan skor -1,55 dan disusul tangible dengan skor -1,48 dan dimensi responsif dengan skor -1,13 dan dimensi asuransi dengan skor -1,7 dan terakhir adalah dimensi empati dengan nilai skor -1,4. Yang kedua, dalam meningkatkan kualitas pelayanan seperti kebersihan ruang tunggu dan kebersihan toilet, pihak perusahaan memperbanyak tempat sampah dan petugas kebersihan atau cleaning service lebih tanggap dan selalu standby di tempat, memberikan jaminan keamanan barang bawaan dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pengguna selama berada di ruang tunggu. Petugas harus selalu mengontrol keamanan dan dipasang kamera pengintai. Dan mengenai fasilitas kursi, kipas, troli yang masih sangat kurang, jumlah kursi disesuaikan dengan kapasitas ruang tunggu dan troli yang sangat diperlukan karena dapat membantu memindahkan barang bawaan penumpang. Dan mengenai pendingin udara atau kipas ditambah lagi. Untuk sarannya itu, pihak pelabuhan membuat setiap bagian dari suatu objek atau sistem memenuhi fungsi yang berbeda dan berguna. Yang kedua, pihak pelabuhan membedakan pembagian tugas sesuai tempat-tempat yang ada di terminal penumpang. Yang ketiga, pihak pelabuhan melakukan proses pengukuran kualitas layanan yang mereka berikan secara kontinu dan menambah tempat duduk dapat disesuaikan dengan luas area ruang tunggu. Yang keempat, penambahan pendingin udara atau kipas angin bukan hanya diberikan suatu pendingin udara atau kipas angin, pihak pelabuhan harusnya memfungsikannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.